itu tidak membuat laporan penggunaan anggaran itu, gitu, ya kan? Sehingga akhirnya itu ditutup, di stop. Itu Simpayan itu berasal dari bahasa Melayu. Oh, bahasa Melayu ya. Nah, jadi artinya ikatan. Itu ya. namanya kan menjadi apa namanya? Menjadi beban bagi kita secara individu gitu kan. Sehingga saya pikir ya nggak usah lah kita ajukan. Tapi kalau ada bantuan yang datang, ya nggak apa-apa. Kita tampung lah, kita terima, kita kelola gitu. Tapi ya, alhamdulillah sampai hari ini belum ada bantuan yang datang. Ya ini harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya. Horas, majua-jua, enjua-jua, ahoy, yahobu, oi di sana, salam pehaba, kulonun. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya kanal Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pemirsa, alhamdulillah sekarang cuaca di kota Medan dan sekitarnya, wah, ini tengah panas terik ya. Tapi kadang-kadang cuaca ini juga tidak menjanjikan. Ada mengatakan mendung bukan berarti hujan gitu. Begitu juga terik matahari bukan berarti musim kemarau, tiba-tiba hujan gitu. Jadi kadang-kadang cuaca ini ekstrim. Ya, kita memang bicara Medan kali ini tentang keadaan kota Medan ya yang masih terus membangun begitu. Medan sebagai soko guru kota-kota di Indonesia. Medan sebagai kota metropolitan yang menuju kosmopolitan. Jadi pembangunan terus bergerak, beberapa sarana dan prasarana publik terus dibangun dan dibangkitkan. Nah, di antara suasana perkotaan itu tentu saja peradaban sebuah kota. Wah, tidak ada artinya tanpa ada perkembangan seni dan kebudayaan. Bagaimana membangun kota yang beradab, yaitu bagaimana kota-kota bisa menyentuh seni dan budaya. Nah, kita akan berbicara kali ini tentang bagaimana perkembangan atau potret kota Medan dari perspektif seni rupa. Nah, bagaimana lanskap kota Medan nanti akan dilirik dan akan diulik oleh seorang seniman seni rupa yang sehari-hari juga sebagai dosen pendidikan seni rupa di Universitas Negeri Medan dan yang kebetulan dipercaya menjadi pengurus atau menjadi ketua di sebuah lembaga seni rupa yang sangat terkenal di Sumatera Utara, yaitu Simpasri, yaitu Simpayan Seniman Seni Rupa Indonesia. Nah, beliau adalah Bang Fuad Erdiansah. Selamat sore, Bang. Sore. Ya, sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Kita tadi melalui Medan yang panas terik ini, Bang. Lumayan. Wah, ini apakah bagian dari panas global ya, Bang ya? Nah, saya mengenal beliau sejak lama, ya, sejak kuliah ya, di S1, ya sama-sama di IKIP Negeri Medan. Ya, beliau pengampu ya, dosen di sana, sementara saya mahasiswa. Ya. Jadi akrab kami di kesenian itu, saya sering menonton kalau ada pameran seni rupa di kampus gitu, akrab gitu, jadi manggilnya berabang-abangan gitu. Dan karya beliau sangat banyak. Ya, karya-karya lukisnya, dan dia menjadi impresario juga untuk pameran seni rupa yang ada di Sumatera Utara.
Nah, kita mau mendengar dulu dari Bang Fuad tentang keberadaan Simpasri, Bang. Ya, Simpasri ini, karena Simpasri ini kan berdiri sudah sejak lama ya. Ini bagaimana, Bang, latar belakang pendirian Simpasri, Bang? Iya. Terima kasih, Mas Suyadi. Adik, Iya, Bang. ya Dinda. Jadi Simpasri sudah lama itu, ya artinya menjadi kosakata yang cukup familiar ya bagi kita kalangan-kalangan pelukis terutama yang ada di Medan khususnya maupun di Sumatera Utara gitu. Kenapa menjadi hal yang sudah akrab atau familiar? Karena itu tadi sejarah berdirinya juga sudah cukup lama gitu. Yaitu barangkali Adinda Yadi juga mungkin belum lahir tahun 60-an. Wah, ya, belum. ya kan, belum ya. Belum. Tahun 65 itu lahir. Itu karena memang situasi politik pada masa itu memang cukup memberi dampak dengan lahirnya Simpasri gitu. Kenapa? Karena di tahun 65 itu baru saja terjadi apa namanya konflik ideologi, ya artinya pecahnya G30 SPKI, sehingga ini menjadi resisten bagi seluruh perangkat-perangkat ataupun elemen bangsa gitu ya. Terutama pada kalangan budayawan, terutama seniman gitu ya. Iman supaya kita kembalilah ke dalam ideologi Pancasila sejati begitu ya. Supaya kita jangan dalam posisi yang serba mengambang gitu ya, karena memang peperangan konflik ideologi pada masa itu memang itu cukup masif begitu ya, cukup masif. Nah jadi kita tahu seniman ataupun pelukis itu memang merupakan apa namanya satu figur yang mampu memberi pesan atau menitipkan pesan melalui karya-karyanya yang itu juga akan melekat dalam benak banyak orang gitu, sehingga sebagai informan visual lah atau katakan pelukis ya, baik itu pelukis poster maupun pelukis mural atau pelukis realis lainnya dalam kanvas, ini dapat dititipkan pesan-pesan ya. Nah kalau pesan-pesan itu berhaluan, katakan apakah berhaluan kiri atau kanan, semua ideologi itu bisa secara tersirat bahkan tersurat, mungkin juga bisa dititipkan gitu. Ya kan, tentulah kalau secara tersurat pesan-pesan simbolis lah, ya kan, yang bisa kita lihat pada sebuah karya, atau pesan-pesan tematik secara tersirat misalnya begitu ya. Nah ini jadi atmosfer yang seperti ini memang dipandang oleh para pengendali keamanan, ya tentu ini menjadi penting ya seniman-seniman ini untuk dirangkul kembali gitu. Nah, jadi pada waktu itu yang kalau sekarang kita sebut itu sebagai Pangdam ya, apa namanya, teritori militer itu di Bukit Barisan ya, Pangdam Bukit Barisan. Kalau dulu namanya Kowilhan. Kowilhan. Iya, ya kan, yang Pemandu wilayah pertahanan Sumatera Utara ya, oleh Bapak Ayi Moko Ginta gitu. Wah, inilah sebagai Kowilhannya gitu ya, Pangkowilhannya lah ya. Bapak Ayi Moko Ginta ini secara empatis dia mengajak teman-teman para seniman-seniman, tentunya pendahulu kita dulu lah, yang notabene adalah ya setara dengan orang-orang tua kita lah pada masa itu gitu ya, agar kita merapatkan barisan, kemudian kita dimediasi untuk membuat satu ikatan organisasi yang disebut sebagai namanya Simpasri gitu. Nah Simpasri itu sendiri adalah sebuah akronim yang kalau dipanjangkan mungkin ada sebagian orang, mungkin anak-anak sekarang ya banyak juga yang kurang paham artinya Simpayan, Seniman Seni Rupa Indonesia. Yaitu Simpayan itu berasal dari bahasa Melayu. Oh, bahasa Melayu ya. Nah, jadi artinya ikatan pada sapu lidi gitu. Jadi sapu lidi itu kan banyak deh. Ikatan inilah yang disebut Simpayan itu gitu. Jadi kalau talinya ini putus maka tercerai-berai lah begitu. Jadi kira-kira seperti itu, maka disebut Simpayan Seniman Seni Rupa Indonesia. Nah, jadi nama itu karena agak sedikit unik ya. Mungkin itu juga yang menjadi kesan bagi banyak kalangan pelukis maupun perupa yang ada di Sumatera Utara. Gitu Mas, kira-kira.
Nah, sudah begitu lama ya, sejak berarti sehabis Gestapo ini Iya, mulai Gestapo. pendiriannya ya. Ya. Dan ini apalah yang sudah dilakukan lah ya untuk menggerakkan para perupa kota Medan begitu. Ya. Jadi banyak sebenarnya yang sudah dilakukan kalau melihat dari usianya gitu ya. Karena ibaratnya usia sebegitu lama, tahun 63 sampai sekarang sudah kira-kira lebih setengah abad sudah ya. Oh, Setengah abad itu tidak ada sesuatu yang tak mungkin banyak dikerjakan gitu kan. Pastilah. Nah, jadi di awal pendirian itu Simpasri teruslah berkiprah ya. Berkiprah dalam banyak hal, terutama dalam hal-hal yang bersifat untuk urusan-urusan apa namanya formal gitu ya. Baik urusan formalitas kebudayaan, urusan-urusan apa diplomasi kebudayaan juga pernah gitu. Jadi pada masa itu tahun 60-an itu juga kita pernah Simpasri itu diundang ke Malaysia untuk menyelenggarakan pameran di Malaysia sekitar tahun 65-an itu juga lah. wah itu mungkin masih genting-genting Iya, masalah perpolitikan itu ya. Memang masa itu kan ada konflik antara Indonesia dan Malaysia itu. Malindo ya, Malaysia Indonesia gitu. Nah, syukurnya dengan adanya itu ya bisa setidaknya bisalah menjadi tawar dingin lah ya. Oh, Tawar dingin menjadi diplomasi kebudayaan ya, diplomasi seni rupa. kebudayaan gitu ya. Jadi dan itu sebenarnya lazim ya di banyak-banyak hal negara-negara lain juga itu biasa ya. Kesenian itu menjadi sebuah alat apa namanya media untuk menetralisir atau meredam sekaligus sebagai diplomasi kebudayaan ya kan yang bisa mencarikan kembali hubungan itu gitu. Nah setelah itu kemudian banyak kegiatan lainnya seperti kegiatan di pemerintahan, ikut pameran ya. dalam rangkanya cukup banyak lah pada waktu itu gitu ya. Antara lain selain melukis itu juga sering kadang kita diundang atau diminta oleh dari gubernuran, pihak gubernur provinsi misalnya melalui dinasnya untuk menggelar berbagai macam event, misalnya dalam rangka kemerdekaan, dalam rangka hari kemerdekaan gitu ya. Itu kerap itu kita mengikuti pameran itu gitu dia. Mengikuti dan mengisi ya, ikut Mengisi lah, ya mewarnai, kita mengisi mewarnai suasana kemerdekaan ya. Kemerdekaan gitu. Oke. Nah, berarti Simpasri ini terorganisasi ya? Ya, nah itu ada nggak sistem kepengurusan dan keanggotaan? Bagaimana Bang? Ya ada. Jadi kembali kepada sejarah berdirinya pada masa itu karena situasi ya, seperti yang saya sebut tadi, kita masih di tengah suasana yang rawan ya terhadap konflik ideologi itu, maka dibangunlah organisasi itu berdasarkan mufakat dan musyawarah dari berbagai kalangan-kalangan seniman lah, pelukis gitu ya. Nah, dalam perjalanan organisasi ini kan juga harus punya semacam payung juga ya, yang mewadahi gitu. Yang mewadahi sehingga tahun 67 dibentuklah, diinisiasilah, terbentuklah sebuah yayasan gitu. Oh, yayasan. Yayasan ya kan. Yang yayasan yang kemudian pada tahun 74 lalu yayasan itu dibadan-hukumkan gitu ya, dibadan-hukumkan sebagai wadah tempat para organisasi ini tadi gitu. Nah, maka terjadi perubahan anggaran dasar di situ gitu ya. Oleh karena itu seluruh aspek-aspek organisasi itu, aset dan sebagainya yang pernah ada itu sudah pindah ke pengelolaan yayasan begitu. Yang semuanya digunakan untuk organisasi gitu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya dinamikanya selalu sangat variatif gitu ya. Kadangkala ya ada yang apa namanya puas dan tidak puas gitu ya dengan kinerja masing-masing ya, karena kinerja organisasi juga cukup memuaskan atau kurang atau tidak sama sekali dan sebaliknya juga kan begitu kan. Yayasan juga demikian gitu. Nah itu berjalan terus sampai secara regeneratif, sampailah waktu itu sempat kita mengalami apa namanya kekosongan, kevakuman, kevakuman di sekitar tahun 2014 itu vakum lah itu. Nah, jadi tidak ada gerakan apa namanya aktivitas lagi di tahun 2014 itu gitu. Itu masa kepemimpinan siapa ya? Belum Abang ya? Belum. Jadi di tahun 2014 itu mengalami apa namanya stagnan gitulah ya. Stagnan. Jadi oleh beberapa yang senior
Antara lain Pak Rin Asmara, Pak Najur Najar yang kebetulan mereka juga sudah meninggal dunia gitu ya. Mereka minta kepada saya, cobalah diurus kembali Simpasri itu gitu ya. Nah terus saya katakan, ya kalau memang sepakat dengan teman-teman, abang-abang yang lain yang lebih senior sepakat. Nah memang waktu itu masih ada, ketua yayasan masih ada. Masih, itu. Ya, tapi pengurus yang lain banyak yang sudah meninggal gitu, ya kan. Nah organisasi stagnan ini, tidak ada pengurus sama sekali. Maka diupdate lah kembali. Nah, diupdate lah itu jadi Simpasri, organisasinya diupdate kembali, lalu diangkat mereka lah saya sebagai ketua gitu. Nah di dalam perjalanan sebagai ketua, saya melihat ya banyak juga yang sudah kita buat lah pada waktu itu. Tahun 2015 di Januari itu langsung saya buat satu pameran besar di situ. Ya pameran besar kira-kira ada melibatkan hampir 150 karya dari 60 pelukis perupa lah ya, perupa baik kalangan mahasiswa, pelajar mahasiswa maupun pelukis-pelukis muda lainnya gitu. Mereka mengisi acara pameran, bahkan acara selain pameran ada bajar juga kita buat gitu ya. Ya, terus bajar, pameran, perlombaan, lomba-lomba lukis dan sebagainya kita buat. Tapi saya lihat kemampuan yang tadinya yayasan kita harapkan bisa memayungi organisasi, ya bisa memfasilitasi, tapi melihat potensi arah itu nggak ada gitu. Kenapa? Karena mengingat di yayasan itu pun figurnya hanya tinggal satu orang ketua saja gitu, ya kan, yang lainnya sudah meninggal dunia gitu. Nah, oleh karena itu lalu saya usulkan pada teman-teman, bagaimana kalau yayasannya kita update, kan gitu, kita update. Maka untuk mengupdate itu, maka tidak mungkin kan saya sebagai ketua di Simpasri saya harus merangkap jabatan di situ gitu. Maka salah satu kita juga agak krisis SDM kan begitu kan. Maka salah satunya cara adalah dengan menarik diri saya mundur, meletakkan kembali organisasi itu ya, yang secara prinsip saya kembalikan kepada yayasan lagi. Walaupun tinggal satu orang, tapi secara organisasi kan masih ada, secara prinsip masih ada gitu. Saya letakkan itu, lalu saya ikut mengupdate sebagai pengurus di yayasan gitu. Nah disitulah kemudian saya berkiprah, yang kita angkat sebagai ketua yayasan waktu itu Profesor Rasinta sebagai pelukis yang senior ya. Nah, dialah sebagai ketua yayasan di situ gitu. Kemudian sering waktu lagi dalam perjalanannya beliau kemudian ya mengundurkan diri, tidak aktif lagi gitu kan. Nah, akhirnya saya update lagi, lalu saya tanya teman-teman, akhirnya saya lah sebagai ketua yayasan di situ gitu. Oh jadi istilahnya sekarang ketua yayasan ya? Iya, ketua yayasan. Itu memang harus diupdate terus itu kan? Iya. Kalau sampai seumur hidup terus nggak ada orangnya, sayang ya kan? Iya, sayang. Tidak ada perbaruannya. Nah karena suatu tahun-tahun 1990-an kalau setiap ada pameran, sambil minum ya, sambil diminum, Bang. Ya tahun 90-an itu setiap ada kegiatan di Simpasri itu selalu rame, dan selalu ada itu panglima, gitu, selalu ada gubernur, ya selalu ada pejabat gitu ya, selalu rame gitu ya, dan selalu formal lah, Simpasri seperti itu. Dan kemudian, Bang, setahu saya itu kan Simpasri itu tempo hari itu ikut dibiayai ya oleh APBD. Memang jumlahnya tidak begitu besar ya, pernah. Kecil, hanya untuk biaya operasional 10 juta, 20 juta setahun gitu ya, untuk biaya operasional. Nah, bayangkan kalau yayasannya berhenti, kan nggak ada yang mengambil itu, kan sayang. Gitu. Nah, ini bagaimana Bang sekarang nih? Kok tahu ya, Mas Yadi 10-20 juta, kayaknya pernah ikut ngambil uangnya dulu. Karena saya melihat itu ketika itu di APBD itu, di DPR, lihat itu ya, Dewan Kesenian berapa gitu kan. Nah, sekarang Mas Yadi masih pernah lihat lagi di daftar itu? Nah, terus sekarang belum lihat lagi. Coba dilihat lagi, ada nggak isiannya di situ? Nah, itu sekitar tahun-tahun 2000-an lah. 2000-an itu. Ya, nanti mana tahu ada di atas tahun 2014, kalau ada di situ tertera daftar anggaran perlu dipertanyakan. Itu karena. Jadi gini. Saya cerita ini soal anggaran itu dulu. Jadi dulu masa itu kita pernah mendapatkan anggaran masa bersama Pak Sekar Gunung ya. Pak Sekar Gunung itu Pak Ki Heru Wiryono dulu ya. Masih kenal lah itu ya kan.
sama beliau. Iya. Itu secara per tahun sekali tuh kita dapat itu. Iya. Sekitar 20 juta. Iya. Nah, masa itu 20 juta lumayan lah bisa buat event gitu ya. Iya. Walaupun itu sendiri sebenarnya nggak bisa menghidupi organisasi atau untuk menghidupi apa namanya sarana-sarana yang di dalam Sarana itu nggak cukup ya. lah ya. Tapi kalau untuk Listrik, sekedar air, perawatan, sanggar gitu kan. ya kalau untuk menyemangati sebuah peristiwa pameran atau apa event gelaran itu ya cukuplah membantu ya gitu. Tapi kemudian itu terhenti karena di kepengurusan yang terakhir pada masa itu, saya tidak usah sebutkan namanya, ya itu tidak membuat laporan penggunaan anggaran itu, gitu, ya kan, sehingga akhirnya itu ditutup, di stop dari biro apa ya, biro sosial ya, dari biro sosial. Nah ditutup, sehingga karena itu ditutup ya tidak mungkin uang itu datang lagi sendirinya gitu kan, karena memang kan hierarkinya memang demikian mekanismenya, ada laporan baru uang itu nanti dikasih lagi gitu. Nah jadi singkat saya itu memang tidak ada sama sekali itu gitu. Nah sehingga itulah terus terhenti bahkan sampai sekarang gitu. Wah sayang sekali. Nah ya dan sampai sekarang juga saya tidak pernah mengajukan anggaran gitu, ya kan, karena bagi saya mengajukan anggaran itu bukan sesuatu pekerjaan yang mudah gitu ya, karena itu juga akan menuntut sebuah pertanggungjawaban gitu. Nah jadi kembalinya, jadi kenapa misalnya yayasan ini tidak mendapatkan anggaran? Ya tentu sebagian mungkin bisa ngomong, ya karena nggak diminta anggarannya ya nggak akan ada orang memberi gitu. Ya memang tidak pernah kita mengajukan anggaran gitu, karena untuk mengajukan anggaran itu saya sebagai ketua yayasan tentunya harus bisa ya punya dasar untuk apa itu kebermanfaatannya, fungsinya dan urgensinya gitu. Nah kalau aspek-aspek ini nggak bisa saya rumuskan secara apa namanya secara presisi ya kan, secara komitmen dengan teman-teman anggota semua, ya lebih bagus nggak usahlah kita ajukan gitu, supaya tidak menjadi beban ya kan. Misalnya gini, ada teman-teman yang butuh nih, kita perlu ini gitu ya. Ya kita perlu sesuatu, perlu sarana, perlu event, perlu momen dan sebagainya. Ayo mari sama-sama kita susun gitu. Tapi itu sama-sama kita kawal, sama-sama kita kelola gitu. Tapi kalau cuma ide, ya tapi tidak mau bertanggung jawab secara bersama mengelola, itu namanya kan menjadi apa namanya, menjadi beban bagi kita secara individu gitu kan. Sehingga saya pikir ya nggak usahlah kita ajukan. Tapi kalau ada bantuan yang datang, ya nggak apa-apa, kita tampung lah, kita terima, kita kelola gitu. Tapi ya, alhamdulillah sampai hari ini belum ada bantuan yang datang. Ya ini harus diperbarui nih, karena peran Simpasri itu kan sudah jelas ya untuk apa, suku guru pembangunan juga ya di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian pendiriannya juga itu kan tidak serta-merta dari seniman, tapi kan memang keinginan pemerintah sendiri, kan. Nah, jadi sebetulnya ini teman-teman yang di DPRD juga nih di komisi yang menangani kebudayaan ini perlu melihatlah, perlu menilik seluk-beluk kebudayaan yang memang sudah pernah ada itu, supaya dicek kembali, supaya ini digerakkan kembali, supaya seniman-seniman yang berhimpun di lembaga-lembaga yang sudah ada seperti Simpasri, yang sejarahnya sudah jelas dan sampai sekarang itu terus ada, ini merupakan tanggung jawab teman-teman di DPRD nih. Nah, siapa tahu yang menyaksikan ini juga di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kadang-kadang seperti yang disampaikan Bang Fuad, karena seniman ya kan merasa begini, prosesnya apa ya sekarang adalah dari pihak pemerintah sendiri lah gitu, karena memang sudah ada biayanya gitu. Nah, tinggal teknisnya yang perlu diselesaikan gitu. Nah baik Bang, jadi memang Simpasri sampai sekarang ada dan menjadi mitra kerja lah, baik bagi pemerintah sendiri, bagi senimannya sendiri, perupanya sendiri, juga ternyata memang bermitra juga dengan para perupa-perupa muda, saya tengok ya, misalnya dari Universitas Negeri Medan gitu ya, dari sekolah-sekolah ya itu bagaimana itu bisa menjadi jadi tempat mereka menempah ilmu gitu. Jadi organisasi itu kan seperti yang saya bilang tadi, dia mengalami sebuah apa namanya sebuah dinamika yang berbeda ya, yang saya katakan tidak produktif lah ya gitu ya. Karena untuk sebuah organisasi itu kan kita juga harus punya dasar-dasar yang positif, dasar yang konstruktif gitu, nggak hanya sekedar dasar prinsip gitu ya, tapi dasar produktif. Nah karena itu pernah mengalami satu gejolak gitu ya, sehingga organisasi itu terjadi apa namanya perpecahan gitu ya. Nah perpecahan, tapi syukurnya
yayasan tetap masih berdiri ya, masih secara eksis menjaga itu gitu. Nah, kembali lagi kepada teman-teman seniman, kalau mau bikin apa namanya, kembali mau diaktifkan kembali organisasi, silakan, nggak apa-apa, ya kan, silakan dibentuk kembali pengurusnya gitu. Tapi semua tetap di dalam aturan anggaran dasar dan rumah tangganya yayasan begitu, karena memang seperti itu apa namanya ekosistemnya gitu ya. Jadi tidak bisa ekosistemnya berdiri sendiri gitu, karena ini nanti bisa menimbulkan konflik. Kalau mau kembali organisasi dihidupkan, oke, nggak apa-apa, silakan, tapi tetap mengacu kepada anggaran dasar dan rumah tangga yayasan, karena memang begitu dulu apanya ekosistemnya, asas pendiriannya. Asas pendiriannya gitu. Nah, jadi karena begitu keadaannya, maka akhirnya untuk mengisi produktivitas, mengisi apa namanya aktivitas simpasi, maka kita bentuklah satu sanggar, ya, satu sanggar. Sanggar Simpasri itu langsung di bawah yayasan gitu. Nah, jadi ya sanggar ini dibentuk untuk akomodir, ya kan, para siswa, para remaja gitu ya, para orang-orang yang membutuhkan untuk misalnya mau belajar melukis dan sebagainya begitu. Maka sanggar inilah yang mengakomodir itu semua gitu. Nah, jadi Simpasri itu kerap dikunjungi oleh siswa-siswa dari sekolah yang ada di Medan ini, terutama SMA gitu ya, SMP, SMA itu kerap mereka datang ke sanggar untuk melihat lukisan-lukisan yang ada di situ gitu. Ya, dengan segala keadaannya Simpasri itu ya mereka tetap datang melihat, artinya tidak ada AC, tidak ada kipas angin, ya mereka berpanas-panas memaksa dirilah untuk melihat karya-karya yang ada di dalam itu. Yang menurut saya ini suatu hal yang sebenarnya pantaslah, seperti ya dibilang tadi, untuk diperhatikan ya, karena Simpasri itu bukan milik pribadi gitu ya, tapi Simpasri ini adalah milik sebuah apa namanya entitas kebudayaan yang dibutuhkan oleh generasi kita ke depan gitu. Jadi anak-anak sekolah itu sangat antusias melihat itu gitu, dan kita punya banyak dokumen-dokumen saat mereka datang, mereka ingin dengar nanti bagaimana apresiasi seni dari pelukisnya gitu ya. Kita sajikanlah itu, kita layani mereka datang. Nah, jadi kalau tadi menggandeng anak-anak muda, ya memang kita menggandeng. Misalnya di dalam peristiwa Hari Menggambar Nasional itu, yang itu digagas oleh seluruh teman-teman perupa di Indonesia, itu juga Simpasri tetap aktif mengikuti itu gitu, supaya kita punya mata rantai perkembangan seni rupa secara nasional gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak mudah ya untuk apa namanya menjaga, memelihara kestabilan semangat itu gitu. Karena menjaga kestabilan semangat itu tidak lepas dengan kemampuan finansial gitu. Ya kan, semangat tidak didukung, tidak tidak disupport dengan kemampuan finansial, ya tentunya akan menjadi harapan aja gitu ya. Misalnya mari anak-anak, adik-adik, ayo mari kita buat sebuah karya gitu. Tapi untuk membuat karya itu kan tidak gratis semua gitu. Ya ada kanvasnya, ada apa dan sebagainya. Catnya ya, terutama. Untuk menggerakkan ini kan nggak mungkin cuma minum air putih doang gitu ya kan. Tapi kan paling tidak ya ada akomodasi lah yang secara simultan itu bisa difasilitasi gitu. Nah, gitulah kira-kira peran Simpasri sekarang ini. Memang fokusnya kepada anak-anak pelajar ya, karena mengingat seniman-seniman yang seniornya juga sudah, selain faktor apa namanya usia, banyak yang sudah meninggal, juga di tengah lagi perkembangan digital yang membuat para seniman juga sudah bisa menyesuaikan diri secara individual gitu, tidak lagi secara kolegial. Kalau dulu kan sebelum zaman digital ya kita masih ada semacam paguyuban ya, bertemu, berkumpul untuk saling tukar informasi gitu ya. Sekarang masing-masing sudah bisa berinteraksi dengan dunia luar, ya makin individual gitu. Makin individual. Ya. Ya Bang, baik, itu tentang Simpasri. Nah sekarang Bang, bagaimana kita bisa memotret ya perkembangan Kota Medan ini Bang? Dari perspektif Abang lah sebagai perupa dan juga memang penggerak Simpasri ya, di Yayasan Penggerak Seni Rupa juga, melihat wajah Kota Medan lah dari perspektif perupa. Ya, Kota Medan belakangan ini mengalami kemajuan pesat ya. Saya melihat sendiri, kalau kita lihat sendiri di lapangan itu cukup cukup padat ya, perkembangan sarana-sarana perkotaan itu sedang diupdate ya, bahkan beberapa yang tepat diupdate sampai berbulan-bulan juga belum selesai gitu ya. Yang dalam hati saya, kapan sih selesainya gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan ini kok lama sekali gitu ya. Mungkin itu ya sebuah proses barangkali kan. Mudah-mudahan
tidak lama lagi nanti segeralah itu terwujud apa yang diharapkan oleh wali kota gitu. Tapi setidaknya memang Medan itu bukan kota sembarang kota gitu ya. Kota yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda dari kota-kota lainnya gitu. Mengapa berbeda? Karena ini adalah kota yang sangat heterogen, yang sangat plural gitu. Karena plural itu maka ekspresinya juga sangat sangat ekspresif ya gitu ya. Sehingga karakter Medan itu jangan dibiarkan lama-lama tidak diikat oleh satu filosofi, satu ikon ya, yang bisa memberikan semangat untuk bersama memiliki Medan gitu ya. Nah, itulah yang perlu sebenarnya dari seni inilah kita justru harus selalu mengetengahkan itu gitu ya. Bagaimana seni itu bisa membangun, menjembatani berbagai macam dinamika pluralitas tadi dalam satu gagasan seni yang itu bisa memberi sebuah penyejukan hati lah gitu ya. Seperti lukisan-lukisan yang ada di tembok-tembok kota kita lihat ya. Seni mural itu ya. Seni mural gitu ya. Yang menurut saya juga sebagai kacamata seni rupa itu sangat mubazir ya kalau kita tidak bisa atau tidak mengetengahkan apa yang menjadi ikon budaya kita gitu. Karena budaya inilah sebenarnya sebagai penyejuk, perekat bangsa gitu ya. Ya, tapi kalau itu kita tidak mengemukakan yang demikian, ini tentunya nanti dikhawatirkan ini menjadi kering. Ya, jadi kalau kita hanya melihat figur-figur atau gambar-gambar, elemen-elemen visual lain gitu ya, tanpa ada sesuatu yang bisa mengikat kita dalam simbol-simbol gambar itu, ya ini tentu akan terasa mubazir lah gitu. Nah, kebetulan kan memang seni mural itu berada di jantung kota ya. Nah, di itu tadi di situs kota tua di Medan tua, gitu ya. Memang seharusnya memiliki ikon kota Medan ya. Jadi harus adalah setidaknya dasar filosofisnya, apa yang akan kita buat, karena ini adalah ruang publik ya, di mana ruang publik semua publik bisa mempersepsi dengan persepsinya masing-masing gitu, dengan interpretasinya gitu. Karena tidak ada kurator di sana nanti mengarahkan kepada warga ya untuk dijelaskan bahwa maksud ini maksud itu, tidak ada. Oleh karena itu apa yang akan disajikan itu setidaknya itu bisa menjadi sebuah simbol interpretasi yang mudah dicerna gitu ya, yang mudah dipahami sebagai pemersatu ya, pemersatu kita lah sebagai warga yang berbeda-beda gitu. Nah, ini yang perlu dikaji sebenarnya apa yang paling ideal gitu ya, kita ketengahkan. Tapi kalau gambar pesawat, gambar mobil ya, misalnya gambar-gambar yang lain, saya kira itu juga kan kurang menyentuh. Kurang menyentuh ya tentang simbol-simbol kota Medan ya. Seperti ada ruas jalan di dekat Laut Merdeka itu gambarnya malah harimau ya. Padahal tengah kota gitu ya, bukan di hutan sana ya. Nah, itu yang harus disesuaikan lagi. Niatnya bagus Bang, niatnya bagus, yaitu untuk memanfaatkan ruang-ruang publik itu menjadi ikon ya para perupa untuk bereksperimen, dan itu kebanyakan adalah anak-anak muda ya, seni-seni mural dari anak-anak muda gitu, dan difasilitasi oleh pemerintah Kota Medan. Nah, sebagaimana juga Bang, kita nanti akan menyaksikan juga Neo Lapangan Merdeka ya kan? Neo Lapangan Merdeka itu juga tidak sabar juga kita menunggu. Ya kan, di samping juga heritage di kawasan Kesawan itu yang trotoarnya sudah dibangun-bangun gitu kan. Wah, itu kegunaan dan fungsinya tidak sabar juga warga Medan untuk melihatnya seperti Abang katakan tadi ya. Oke. Baik, pemirsa, demikian pembicaraan kita, bincang-bincang kita dengan Bang Fuad Erdansyah. Wah, ini seorang tokoh perupa. Kita bilang juga seorang kurator juga dalam hal perhelatan pameran seni rupa di beberapa tempat di Sumatera Utara. Dan diskusi kami sudah lumayan berbicara tentang Simpasri dan tentang Kota Medan. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin Bang Fuad mau menyampaikan closing statement kepada pemirsa, silakan Bang. Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan apa yang terakhir tadi kita singgung soal mural misalnya, katakan ya, mural kota.
Saya tentunya tertarik dengan warna-warni yang ada di Kota Medan. Sebagai seorang seni rupa, warna-warni itu adalah sebuah apa namanya? Sebuah tanda ya, tanda menunjukkan bahwa kita masih peduli dengan keindahan gitu. Tapi juga saya berharap keindahan kita itu juga setidaknya bisa memberikan makna melalui pesan-pesan yang terkait dengan latar belakang histori, filosofi, ya bahkan kalau perlu mitologi gitu ya. Nah, mitologi itu sangat apa namanya? Sangat membantu sebagai edukasi folklore ya, edukasi kerakyatan berbasis tradisi ya. Jadi apa yang menjadi mitologi tentang Kota Medan misalnya, apakah itu sejarah Kota Medan atau mitologi tentang apa namanya Putri Hijau, ya Guru Potimpus dan sebagainya, misalnya sejarah-sejarah lah yang pernah mewarnai hadirnya Kota Medan ini, itu diaktualisasikan melalui gambar-gambar mural itu tadi gitu. Ya saya kira gitu pesan saya, Mas. Pemirsa, demikian siaran kami Mimbar Budaya, kanal Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang terus menyimak siaran kami ini. Jangan lupa subscribe. Kita ucapkan juga terima kasih kepada Bang Fuad Erdansyah yang telah memenuhi undangan kita untuk berhadir dalam acara kita. Kerabat kerja, pemimpin umum Bapak Muhammad Hasbi Alfaus Lubis, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, teknisi Jaim Jaiki Sanjaya dan Rizky, dan saya sendiri Suyadi San selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Salam sehat selalu. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, yahobu, ahoy, oi di sana, salam PHB, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sun.